Pembelajaran PMI juga memiliki grup WhatsApp. Barangkali ada yang ingin bergabung, link saya taruh di deskripsi. Tujuannya agar ketika saya mengupload video pembelajaran langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Selamat menyaksikan video pembelajaran PMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel pembelajaran PMI. Kali ini kita akan belajar rasio yang paling mudah dipahami untuk siswa kelas SD sampai SMP. Nah, matematika itu asik, belajar tentang rasio bersama pembelajaran PMI. Untuk rasio ini, belajar tentang rasio dan presentasi memiliki manfaat yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berbagai bidang, termasuk matematika, ekonomi, bisnis, ilmu sosial, dan ilmu lainnya. Nah, adapun beberapa manfaat belajar rasio. Yang pertama ini memahami perbandingan. Jadi nanti yang kita bahas ini adalah perbandingan. Nah, rasio itu apa sih? Rasio itu perbandingan antara dua atau lebih jumlahnya, atau bisa ukurannya, jumlahnya. Nah, dengan mempelajari rasio kita dapat memahami hubungan proporsi antara berbagai elemen dalam suatu konteks. Misalnya ini dalam bidang ekonomi, rasio dapat digunakan untuk perbandingan keuntungan dengan biaya. Kemudian dalam ilmu sosial itu rasio dapat digunakan untuk menganalisis perbandingan penduduk dari berbagai kelompok sosial. Kemudian bisa mengambil keputusan. Yang ketiga bisa komunikasi yang efektif. Yang keempat bisa memecahkan masalah. Dengan kita belajar tentang rasio, presentasi yang dapat membantu kita dalam memecahkan masalah matematika dan non-matematika. Nah, di dalam matematika, rasio dan presentase digunakan dalam berbagai konsep seperti perbandingan antara bilangan, perhitungan, persentase, dan skala. Kemudian bagaimana manfaat dalam kehidupan sehari-hari dalam kita belajar rasio? Ya tentu saja dalam kehidupan sehari-hari pemahaman tentang rasio dan presentasi dapat membantu kita dalam memecahkan masalah keuangan, membandingkan harga produk, atau menghitung persentase diskon. Kemudian yang kelima yaitu analisis data. Rasio juga digunakan dalam menganalisis data. Kita dapat menggunakan rasio dan presentasi menggambarkan tren, pola, perubahan dalam data. Misalnya dalam statistik, kita dapat menggunakan presentase untuk menggambarkan frekuensi kejadian, atau di dalam ilmu ekonominya kita dapat menggunakan rasio perbandingan pertumbuhan ekonomi antara dua periode. Nah, saya sedikit tadi membahas tentang manfaat belajar rasio. Nah, di tujuan pembelajaran kita di PowerPoint ini, yang pertama memahami rasio, belajar menjawab soal rasio. Yang ketiga menulis rasio yang disederhanakan. Nah, ini kita belajar rasio di tingkat dasar yang paling dasar agar mudah dipahami oleh adik-adik semuanya. Nah, memahami rasio. Rasio merupakan perbandingan antara besaran yang satu dengan besaran yang lain. Nah, ini ada contoh gambar pensil dan penghapus. Penjelasan di bawah ini ada 3 pensil dan 5 penghapus. Secara sistematis atau secara matematis kita mengatakan ada 3 pensil hingga 5 penghapus. Perbandingannya tandanya seperti ini, seperti di tengah ini. Berarti 3:5, yaitu 3 pensil dan 5 penghapus. Nah, ini merupakan pemahaman rasio. Kita coba contoh yang lainnya. Nah, ini penjelasannya ada 2 gunting dan totalnya 5 item. Karena pensil tidak disebutkan, jadi hitung 2 untuk total 7 item. Jadi semuanya kita gabungkan. Ini
adalah 7 sesuai dengan yang ada di gambar. Nah, tentu saja jawaban yang tepat dalam penjelasan kali ini yaitu 2:7 karena total item semuanya sebanyak 7. Nah, ini kita ada soal pilihan ganda. Secara matematis kita mengatakan yang mana? Terdapat 3 penggaris hingga 4 gunting, terdapat 4 penggaris hingga 3 gunting, terdapat 3 penggaris dan 4 gunting. Nah, ini ada 4 gunting dan 3 penggaris. Jawaban yang tepat yaitu yang A ya. Jadi di sini dijelaskan terdapat 3 penggaris hingga 4 gunting seperti itu. Mudah dalam belajar rasio. Nah, dengan mempelajari rasio kita mengembangkan keterampilan dinamis, memecahkan masalah dan komunikasi yang lebih baik. Ini penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam pendidikan, pekerjaan maupun mengambil keputusan sehari-hari. Nah, belajar dari rasio ini. Kemudian di sini ada nyatakan sebagai rasio untuk setiap pertanyaan. Nah, ini ada kalkulator 4. Kemudian ada spidol warna ya. Ini ada banyak 1 2 3 4 5. Nah, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan loncengnya agar video yang saya buat langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Terima kasih. Kita lanjut. Nah, perbandingannya 4:5. Ini yang B ada 3 spidol hijau dan 4 kalkulator. Kemudian ada 4 kalkulator untuk 9 item. Ya, ini nyatakan sebagai rasio untuk setiap pertanyaan. Jadi kalian harus memahami soalnya terlebih dahulu. Kalau di kehidupan sehari-hari kalian harus bisa mengambil keputusan dengan belajar tentang rasio. Kita next di mewakili rasio ini. Rasio dapat direpresentasikan dalam banyak cara. Nah, ini ada 3:3, ini ada 2:3, di sini ada 2:3. Semuanya caranya bisa kalian berubah-ubah. Yang penting bisa dalam bentuk seperti ini atau seperti ini, bisa seperti ini ya. Ini sebetulnya 3-nya di sini, 3-nya di sini ya. Ini bisa kamu terapkan dengan banyak cara. Nah, ini bisa disebut dengan mewakili rasio. Oh, pecahan seperti ini bisa digunakan untuk rasio, atau dibagi seperti ini bisa menjadikan rasio. Jadi antara garis tengah ini dan titik 2 itu adalah perbandingan. Nah, kalau bisa, biasanya kalau tidak paham tentang pembelajaran rasio itu bisa dibilang dibagi ya. Penyederhanaan rasio itu mudah ya. Kami mengidentifikasi tabel perkalian untuk kedua bilangan tersebut. Contoh ini adalah 2:4. Perbandingannya 1:2. Nah, penjelasannya perkalian 2 menjadi angka 2 dan 4. Kemudian ini 3:21. Nah, perbandingannya bisa disederhanakan menjadi 1:7. Nah, tabel perkalian 3 menjadi angka 3 dan 21. Dikalikan 3 ya. 1 kali 3 ya 3, 7 kali 3 ya 21. Nah, yang dimaksud seperti itu. Nah, kalau ini bagaimana? Tulislah perbandingan berikut ini dalam bentuk yang sederhana. Silakan ditulis di komentar sebelum Kak Bayu jawab.
4/16 itu berapa, 5/30 itu berapa, dan yang C 7/49 itu bagaimana. Nah, oke. Masih 9 menit record ya, silakan tulis di komentar atau disalin di buku tulis kalian, di buku tugas kalian, bagaimana cara menyederhanakan bilangan rasio. Jawabannya yang tepat. Nah, ini jawabannya. 4/16 disederhanakan menjadi 1/4. Kemudian 5/30 disederhanakan menjadi 1/6. Kemudian 7/49 disederhanakan menjadi 1/7. Nah, kemarin ada muridnya Pak Bayu di privat pembelajaran online, baik di rumah ya, itu ada guru yang menjelaskan tentang perbandingan rasio ini. Nah, banyak cara untuk menyelesaikan bilangan rasio. Nah, kemarin Pak Bayu menjelaskan seperti ini. Ternyata yang diminta wali kelasnya bisa menggunakan pohon faktor. Nah, dengan caranya banyak sekali ya, caranya penggunaan pohon faktor itu. Nah, penjelasan di A ini itu 4/6 bisa disederhanakan menjadi 1/4. Karena apa? Perkalian 4 atau dikalikan 4 ya. Kemudian 5/30 bisa menjadi 1/6 karena dikalikan dengan 5. 1 kali 5 kan jawabannya 5. 6 kali 5 jawabannya 30. Nah, seperti itu. C 7/49. 1 kali 7 jawabannya 7. 7 kali 7 yaitu 49. Disederhanakan menjadi 1/7. Oke, itu saja yang dapat Kak Bayu sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan komen minta materi apa untuk video selanjutnya ya. Semoga penjelasan tentang rasio ini bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Yang kelas 6 ini ada materi bab tentang rasio, dan nanti di materi kelas 7 juga ada tentang rasio juga. Nah, silakan belajar, dipahami apa yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.